Kita tahan dulu, kita akan langsung segera masuk ke Menhol Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan pembukaan market tahun 2025. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Budi Santoso MSI. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi. Ketua dan anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman. Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta seluruh hadirin yang hadir langsung di Menhol Bursa Efek Indonesia maupun yang menyaksikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan selamat datang dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Abdul Aziz dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan tata cara Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih,
Syukur dan terima kasih kami panjatkan atas perkembangan, kemajuan, dan hasil-hasil yang menggembirakan yang telah diraih oleh pasar modal Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Kami mohon ya Allah, pada tahun 2025 ini terus bimbing kami semua untuk terus berkarya dalam memajukan pasar modal Indonesia dan ekonomi negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan keragaman suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat kami menjadi kekuatan yang kokoh, layaknya pasir, semen, batu, dan air yang saling menguatkan, sehingga terbangun bangunan yang megah dan kokoh. Demikian juga dengan keragaman bangsa dan negeri kami, ya Rabb. Jadikan kami kokoh dalam persatuan, saling menguatkan, saling melengkapi, satukan segenap energi dan sumber daya kami untuk membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, makmur, dan subur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan kebijaksanaan dan kearifan kepada para pemimpin kami. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka. Sayangi dan lindungi mereka. Limpahkan kebaikan-kebaikan dari sisimu, sehingga mereka dapat terus memimpin dan membimbing kami dalam berkarya penuh ketulus ikhlasan, berperilaku dan bertutur kata yang jujur, baik, sejuk, dan mendamaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki, limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Golongkan kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Dan golongkan pula kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang banyak manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Terima doa dan permohonan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Bapak Rosan Ruslani, Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso, Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi, jajaran anggota Dewan Komisioner OJK, seluruh jajaran direksi dan komisaris SRO, dan Bapak Ibu hadirin dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia yang hadir secara fisik maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua berkumpul pada pagi hari ini membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2025. Dan untuk itu kami menyampaikan selamat tahun baru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan atas kehadirannya mewakili Bapak Presiden, dan kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah, Bank Indonesia, BI, KEPE, KESEI, anggota bursa, manajer investasi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, asosiasi, serta seluruh pihak yang turut berperan dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagai laporan kami kepada Ibu Menteri dan Bapak Ibu hadirin, kegiatan pembukaan perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia ini merupakan kegiatan awal tahun yang memiliki makna penting. Momentum ini menjadi awal dukungan yang baik bagi aktivitas pasar modal di tahun yang baru, tapi juga menjadi penguat komitmen bersama menjaga integritas, stabilitas, dan daya saing pasar modal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Kondisi ketidakpastian dunia sesungguhnya
dapat menjadi peluang besar bagi pasar modal Indonesia menunjukkan resiliensinya yang tinggi sebagai cerminan perekonomian nasional dan kinerja perusahaan-perusahaan tercatat Indonesia. Pembukaan perdagangan di awal tahun ini juga merupakan sarana yang tepat bagi kami mendengarkan arahan Bapak Presiden melalui Ibu Menteri Keuangan, khususnya terkait sektor jasa keuangan termasuk tentunya industri pasar modal yang dapat berperan lebih aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Ibu Menteri dan Bapak Ibu serta hadirin berbahagia, selaras dengan kinerja perekonomian nasional, berbagai indikator kinerja pasar modal Indonesia tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. IHSG tahun 2024 pada tanggal 30 Desember ditutup di level 7.079,91, yang walaupun turun 2,6% dari tahun lalu, namun di atas level terendah 6.726,92 pada Juni 2024. Rentang besar sebesar 1.200 poin antara tingkat tertinggi dan terendah indeks di tahun 2024 merefleksikan volatilitas yang luar biasa pasar modal global sebagai dampak perekonomian dunia yang mengalami tantangan berat. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 12,3 ribu triliun atau tumbuh 6%. Yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56% dari PDB. Dari aktivitas penghimpunan dana di pasar modal, telah tercatat 199 penawaran umum dengan total nilai penghimpunan dana 259,24 triliun, termasuk 43 emiten baru dengan nilai IPO 16,68 triliun, dan PUPS senilai 41,77 triliun. Pada bursa karbon hingga 27 Desember 2024 tercatat volume transaksi 908.000 ton CO2 ekuivalen dengan total nilai transaksi akumulasi 50,64 miliar. Jumlah single investor identification mencapai 14,8 juta atau meningkat 22,21% year to date. Namun demikian, kita juga melihat masih banyak ruang perbaikan yang harus dilakukan. Indeks LQ45 yang berisi saham-saham perusahaan terbesar dan paling liquid serta biasanya menjadi rujukan investasi fund manager global dan domestik justru melemah 15,6%. Kontribusi pasar saham terhadap PDB walaupun tumbuh masih berada di bawah negara kawasan seperti India sebesar 140%, Thailand 101%, atau Malaysia 97%. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk merealisasikan ruang dan potensi pertumbuhan pasar modal yang masih sangat besar, diperlukan perkuatan ekosistem pasar modal kita. Sehingga meningkat aspek integritas pasar yang menjadi landasan utama a well-functioning and efficient capital market. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting bagi kita mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pada tahun 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah. Berbagai program tersebut difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal. Salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar, antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat. Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa. Pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal. Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragunan aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem efek beragunan aset itu. Kami juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang existing termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG. 3. Penguatan anggota bursa dan manajer investasi.
Dalam hal ini, penguatan anggota Bursa dan MI juga menjadi prioritas melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan anggota Bursa dan MI, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional. Di samping penguatan dan pengembangan pasar modal di atas, penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, terutama untuk melindungi investor retail dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar. Untuk melaksanakan hal itu, kami juga memerlukan dukungan pemerintah, antara lain penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan, seperti penyelesaian produk turunan Undang-Undang P2SK, antara lain peraturan terkait cut loss dan penurunan nilai aset investasi yang dikelola BUMN. Kebijakan terkait implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas, serta dukungan kementerian dan lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai program pendalaman pasar. Ibu Menteri dan Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam mengakhiri laporan pada pagi ini, sekali lagi kami menyampaikan komitmen untuk terus menjaga sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri pasar modal yang tidak hanya menjadi pilar perekonomian nasional, tapi juga mendukung visi Indonesia Emas dan pembangunan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi semua langkah kita dan senantiasa melimpahkan bimbingan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Mohon berkenan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani untuk menuju tempat penekanan bel. Turut mengundang Gubernur Bank Indonesia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mohon untuk bersiap melakukan penekanan bel. Bapak Ibu hadirin, mari kita hitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian, perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Ibu, kita berikan aplaus. Kepada Ibu Sri Mulyani mohon untuk tetap di tempat. Kepada Bapak Ibu pejabat lainnya mohon untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih. Hadirin selanjutnya, marilah kita simak bersama pidato arahan Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh jajaran komisioner, Bapak Gubernur Bank Indonesia,
Menteri Investasi dan Hilirisasi Staf Kepala BKPM, Menteri Perdagangan, Ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS, pejabat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah dan rahmat-Nya serta karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah dapat bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Saya atas nama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang beliau menyampaikan salam untuk seluruh pelaku Bursa Efek Indonesia dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, serta beliau juga menyampaikan selamat tahun baru 2025. Kita semuanya berdoa semoga tahun baru ini akan membawa perbaikan, perdamaian, dan juga keselamatan serta kemajuan bagi Indonesia. Bapak Presiden juga terus menyampaikan agar kita semuanya memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme di dalam kita menjaga seluruh perekonomian Indonesia, agar kita mampu terus semakin tangguh, semakin resilient, dan tentu makin menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra sangat-sangat dinamis dan tidak predictable. Ibu Bapak sekalian, periode 2024 tadi walaupun diringkaskan hanya dalam bentuk akhiran dari indeks harga saham, namun kita semua memahami tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Yang duduk di sini semuanya sangat familiar dengan dinamika tersebut, dan masing-masing sudah diberi jatah tekanannya seperti apa di bulan-bulan tersebut. Kita semuanya masih ingat di kuartal 1, kuartal kedua. Kalau kami di pemerintah tentu semuanya menyadari bahwa kuartal 1 ada pemilihan presiden dan pemilihan secara simultan, sebuah demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Tahun ini 70 negara semuanya juga melakukan pemilu, dan Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar di dunia. Kita telah selesaikan dengan selamat dan aman. Di kuartal 1 juga kita semuanya melihat dan warning mengenai perubahan iklim yang menyebabkan El Nino diprediksi akan sangat panjang. Bahkan sudah mulai tahun 2023. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang. Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN, bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering, bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable. Di sisi lain, di sektor keuangan, pasar surat berharga dan nilai tukar, kami
saya, Pak Gubernur terutama terus-menerus harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester 1. Tak heran tadi Pak Mahendra menyampaikan di semester 1 indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini. Kita merasakan semester 1 adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam. Penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel, a little bit, just a sliver of light. Moga-moga bukan kereta api yang nabrak kita gitu ya. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan, namun kemudian episode dunia diambil alih oleh peristiwa politik. Baik itu yang terjadi di Timur Tengah maupun hasil pemilu di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak terhadap apa proyeksi yang akan terjadi terhadap perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kita 2 minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis, Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN 2024. Dan saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih. Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi. Belanja pun
tahun 2024 melalui APBN dilakukan banyak belanja selain yang direncanakan dan belanjanya cukup besar seperti untuk pemilu, pilkada, untuk pembangunan IKN yang cukup diakselerasi, untuk tambahan bantuan-bantuan sosial di dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air, sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit, dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Saya belum bisa menyampaikan karena harusnya press conference nanti di Kementerian Keuangan. Namun karena diinstruksikan Presiden, jadi harus sedikit di-spill pada pagi hari ini. Saya mulai harus memilih mana yang harus saya spill dan saya harus tunggu untuk press conference kami nantinya. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7, jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Kami memahami bahwa mengelola ekonomi bukan tanggung jawab satu institusi, apalagi satu orang. Oleh karena itu, pemerintah berterima kasih kepada seluruh komponen Bank Indonesia, OJK, LPS, dan kami sendiri di Kabinet. Terima kasih Pak Rosan dan Pak Budi untuk hadir pada pagi hari ini untuk menunjukkan spirit yang selalu Bapak Presiden sampaikan. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada bangsa maju kalau konflik terjadi terus-menerus, baik di level elit maupun di level akar rumput. Di dalam hal ini, saya mengulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Presiden pada malam di Bank Indonesia. Sinergi adalah keharusan. Sinergi bagi kita semua, pemerintah dan juga seluruh komponen kementerian, lembaga, dan lembaga-lembaga terutama di bidang jasa keuangan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra 4 request. Saya tadi screenshot untuk itu supaya saya bisa merespons langsung, gitu kan? Karena saya diminta mewakili Presiden. Permohonan dukungan kepada pemerintah untuk pasar modal Indonesia. 1. Penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang P2SK. Yuk kita selesaikan Pak Mahendra sama-sama. Kan sudah sebagian ya Pak ya. Ya, kita targetan. Ini tokohnya ada di sini juga. Ada Pak Gubernur, ada Pak Mahendra, ada Pak Yudi Purbaya, dan juga kementerian lembaga lain di lingkungan kementerian yang ada. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik. Makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi, namun juga bertanggung jawab. Tetap menjaga
governance basic dari prinsip pengelolaan korporasi dan bursa yang baik. Kemudian yang kedua, implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait. Kalau hari-hari ini kalau ngomong pajak ada yang sering sudah nyelomotin saya sering banget. Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri terkait dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, karena tadinya juga dalam hal ini kita terus akan memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi. Yang ketiga yang diminta oleh Pak Mahendra atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia yaitu dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan waktu berada di Kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP PPN 11% atau dalam hal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Jadi itu adalah sebetulnya implisit karena di dalam Undang-Undang APBN tadinya sudah diamanatkan, itu implisit mengurangi beban yang nyata bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Presiden telah meminta kita mengumumkan paket stimulus. Sebetulnya tadinya sebagai bentuk untuk mengurangi dampak dari penerapan Undang-Undang HPP tersebut, yaitu kenaikan PPN 11 ke 12. Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk very selected item, paket stimulusnya tidak ditarik Pak Mahendra. Jadi dalam hal ini kami tetap memberikan tadi stimulus. Kalau tadi dia permintaannya adalah sektor yang jelas di sini sektor properti, perumahan kita berikan untuk pajak penjualannya untuk sampai dengan 2 miliar 100% dan untuk 5 miliar harga rumah 2 miliar pertama ditanggung pemerintah dan untuk semester kedua sliding menjadi 50%. Sektor otomotif kita telah sampaikan insentif untuk PPN-nya juga dan termasuk untuk kendaraan hybrid, kendaraan listrik dan kendaraan hybrid. Untuk UMKM, kalau UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak membayar PPh dan sampai dengan 4,8 miliar PPh final 0,5%. Kami juga memberikan dukungan untuk masyarakat banyak, diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah hampir 94% seluruh pelanggan di Republik Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja untuk gaji 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu. Itu semuanya tujuannya agar masyarakat, para pekerja, kelompok miskin yang diberikan bantuan beras 10 kilo per bulan 16 juta kelompok keluarga itu mendapatkan tadi stimulus, sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan dukungan. Kami masih memberikan dukungan untuk industri padat karya
yaitu mereka yang akan melakukan revitalisasi modalnya akan diberikan pinjaman dengan bunga subsidi bunga 5%. Ini semuanya adalah permintaannya Pak Mahendra yang disampaikan tanggal 2, tapi kami sudah down payment diumumkan Desember lalu. Tentu kita semua berharap spirit yang positif terus kita jaga, karena sangat mudah spirit yang positif, sinergi dan terus saling mendukung sangat mudah menguap apabila dunia dan terutama jagat maya diisi oleh hal-hal yang sifatnya toksik. Jadi aku mohon supaya kita semuanya terus menjaga di awal tahun kebersihan berpikir, kebersihan hati, dan keinginan untuk terus bekerja sama. Untuk kemudian menjaga Indonesia, merawat Indonesia, membangun Indonesia, melindungi Indonesia dari berbagai kemungkinan guncangan. Karena seperti tadi disampaikan, tahun 2025 kita masih akan dihadapkan terus-menerus ketidakpastian geopolitik yang akan terus terjadi yang berimbas kepada ekonomi. Kita juga sudah melihat banyak negara, terutama bahkan yang disebut G7. G7 itu adalah negara terkaya yang open, yang menjadi satu grup powerful. Hampir semua G7 sekarang menghadapi situasi politik dan ekonominya tidak baik. Jadi ini pasti memberikan imbas kepada seluruh dunia. Permintaan Pak Mahendra terakhir, dukungan kementerian, lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan. Kami terus terbuka untuk ide-ide yang lain. Masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Mahendra, jumlah yang sudah berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek itu masih relatif kecil. Maka edukasi dan terus literasi terus ditingkatkan. Namun kita, mungkin Pak Mahendra, saya terus harus berinovasi, mendorong instrumen-instrumen yang jauh lebih affordable untuk masyarakat kecil bisa berpartisipasi. Kami di Surat Berharga Negara sudah membuat pecahan yang sangat kecil, sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli surat berharga negara. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai bursa efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. Tentunya kalau masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman, kita juga bertanggung jawab Pak Mahendra untuk agar saham-saham yang dijual belikan adalah saham-saham yang sehat, yang berasal dari fundamental perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik. Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua.
Saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pesan Bapak Presiden. Indonesia adalah negara kaya. Kita memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kita punya posisi geostrategis yang luar biasa. Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa kita untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan azas kekeluargaan, itu artinya kita harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mengelola berdasarkan azas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia. Ini berarti kita semua harus bekerja keras, melakukan pekerjaan rumah kita, ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan. Jangan kita menjadi kelompok yang justru memperlemah. Saya berharap pesan dari Bapak Presiden yang sudah sering disampaikan dan terutama untuk komunitas sektor jasa keuangan juga bisa memiliki gelombang yang sama dengan pemerintah. Sehingga kita bersama-sama ayo jaga Indonesia, perkuat Indonesia, gunakan seluruh anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bumi, kepada rakyat Indonesia untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat kita. Terima kasih, selamat kepada seluruh pelaku Bursa Efek Indonesia. Semoga tahun 2025 Anda akan continue hijau seperti ini sampai akhir tahun nanti. Terima kasih semuanya. Bismillah, kita mulai tahun ini dengan baik. Kita jaga sepanjang tahun dengan tekun, dengan teguh, dengan teliti, dan terus bersinergi kuat. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan jalan yang terbaik dan memberikan perlindungan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang telah berkenan hadir dan menyampaikan sambutan. Selanjutnya, mohon berkenan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tamu VIP lainnya untuk melakukan sesi foto bersama di area lobi. Kami silakan. Ya, pemirsa, baru saja kita simak prosesi pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Presiden Prabowo Subianto. Begitu ya, saya akan kembali berbincang bersama Pak Surya. Pak Surya, kalau bicara memang ini beberapa data-data lah ya terkait dengan penutupan dari tahun 2024 dari point of view ISG ataupun mungkin Bursa Efek Indonesia tadi kita sudah saksikan. Kemudian juga dari secara makro
Sri Mulyani juga menyampaikan terkait dengan kinerja dari APBN 2025, ya tentu saja ada bekal optimisme lah ya. Apa yang Anda bisa highlight lah dari pernyataan tadi Pak Surya? Ya minimal ada optimisme lah di 2025 ini. Di 2024 yang walaupun sulit dikatakan bahwa secara APBN segala masih cukup bagus, lebih bagus dari perkiraan. Mudah-mudahan itu menjadi dasar lah, bekal buat 2025 ini kita supaya lebih baik gitu. Betul. Salah satu juga yang di-highlight terkait dengan defisit tadi begitu ya. Dan juga target pemerintah sendiri untuk menaikkan target pendapatan pemerintah dari berbagai macam sektor ya, salah satu adalah dari sektor pajak sendiri begitu. Ada hal yang juga cukup menarik bagaimana sebetulnya juga Sri Mulyani mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap berpositive thinking lah terhadap pemerintah. Artinya memang kalau selama ini terjadi ada concern ataupun mungkin kritikan-kritikan, ini lebih ke sebetulnya ikut menjaga juga ya bergeraknya roda ekonomi di Indonesia, bagaimana sebetulnya pemerintah dapat juga menjalankan semuanya dengan baik begitu ya. Nah, concern ke depan menurut Anda seperti apa? Apa saja yang kayaknya ini juga jadi perhatian dari masyarakat, Pak Surya? Memang sebetulnya kan kembali lagi kan misalnya komposisi menteri kita ya kan, mereka kan baru mulai bekerja ya. Jadi secara ke depannya itu seperti apa itu kan kita kan perlu optimisme kan. Khawatir itu perlu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kinerja nanti kelihatan bagus kan, tentu saja optimisme dengan sendirinya akan terjadi gitu ya. Betul. Diharapkan itu yang akan terjadi juga di kabinet kita juga gitu. Khawatir itu perlu, kemudian merasa optimis itu perlu, tapi ya harus tetap diawasi ya. Kalaupun dikritik itu artinya justru malah menjadi sebuah indikasi yang bagus, alarmnya nyala nih gitu ya. Yang ngawasin kemudian betul-betul aware begitu. Baik, kita akan kembali menuju ke Menhol Bursa Efek Indonesia. Di sana kembali akan disampaikan beberapa update oleh rekan Prisa Sombodato. Prisa, silakan. Ya, rekan Wiki dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Prisa Sombodato dari Menhol Bursa Efek Indonesia, di mana kita sudah melihat rangkaian seremoni pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia perdana di tahun 2025 tadi, yang dimana diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, yang tadinya dijadwalkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Indeks harga saham gabungan mungkin bisa kita saksikan bersama pemirsa bahwa IHSG pada pagi hari ini terpantau pada pukul 9:37 berada di 7.106 atau mengalami penguatan sekitar 0,4% pemirsa ya, dengan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Dan pembukaan perdagangan atau posisi dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini memang belum jauh berbeda dibandingkan penutupan pada 30 Desember lalu atau hari Senin, di mana indeks harga saham gabungan saat itu ditutup di 7.079 dan naik sekitar 0,62%. Dan dapat kami sampaikan pula pemirsa beberapa saham yang menjadi top gainers berdasarkan value pada pagi hari ini, antara lain adalah saham Keju atau Mulia Boga Raya Tbk yang melambung 24%, kemudian ada AYLS naik 17,83%, Wapo atau Wahana naik 12% pemirsa, Wahana Pro Natural, kemudian ada Cuan, MLPL, kemudian ada Homi, Eral, MSCN, INPC, kemudian juga ada Bumi pemirsa ya, yang masuk top 10 gainers based on value pada pagi hari ini. Kemudian sebaliknya yang menjadi losers pemirsa berdasarkan value adalah SPRE atau Soraya Berjaya Indonesia yang pada pagi hari ini turun hampir 10%. Kemudian ada NSSS atau Nusantara Sawit Sejahtera turun sekitar 8%. SSMS Sawit Sumber Masarana juga mengalami pelemahan 6% pemirsa. Bumi Citra Permai turun 7%. Kemudian ada FVRN atau Verona Indah Picture. Kemudian CMRY atau Cisarua Mountain Dairy pemirsa. SCMA juga tidak ketinggalan di posisi ke-7 menjadi top losers, Cleo, dan juga ada SSIA. Tentunya pelemahan yang terjadi pada saham-saham tersebut pemirsa tidak akan berlangsung seterusnya.
terus mengalami perubahan, masih bergerak karena ini benar-benar baru pembukaan awal di perdagangan pada pagi hari ini, tepatnya baru berlangsung sekitar 40 menit. Dan kita lihat tadi juga pemirsa beberapa sektor yang menjadi penopang dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang tampaknya mayoritas masih bergerak di teritori negatif dan beberapa diantaranya menguat. Dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Sri Mulyani tentunya berharap ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini akan lebih baik lagi dengan sejumlah upaya yang akan dilakukan dengan sejumlah kalangan terkait seperti Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Kembali ke rekan Wiki di studio IDX Channel. Baik, terima kasih Prisa Somodatu. Kita songsong 2025 dengan berbagai macam optimisme, tapi kemudian terus merawat dan juga mengawasi begitu agar kinerja dari pemerintah sendiri dan juga berdampak kepada kinerja di pasar modal Indonesia ini kemudian semakin membaik ya. Terima kasih Prisa.